Baik yang sedang beribadah di tempat ini maupun secara online dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama kita bersatu hati memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terlebih juga kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan, perjamuan kudus dan pengurapan. Tidak terbatas oleh ruang, jarak dan waktu, kita bersatu hati biar hadirat Tuhan dapat kita rasakan, jamahan Tuhan, kesembuhan, berkat-berkat yang berlimpah yang mengalir daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 1 bulan yang telah berlalu di bulan Januari. Tuhan telah melindungi, menyertai, membimbing kami semua, dan tiba saatnya kami sudah masuk di tanggal 4 Februari. Kami percaya Tuhan yang terus menjaga, melindungi dan menyertai setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita tundukkan sama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang hari lepas ini. Dan tiba saatnya saat ini kami mau beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan setiap kami. Biarlah kami boleh dapat merasakan jamahan kuasa Tuhan, kesembuhan yang segalanya daripada Tuhan yang mengalir melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apapun ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Tuhan. Yes, haleluya. Kita cinta Tuhan dan Yes. bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Di dalam segala hal. Yes, Haleluya. tetap semangat, tetap memuji Tuhan dan Amin. gembira pada malam hari ini. Mari kita bergoyang untuk puji Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ada bangkit. Haleluya, ada hidup. Haleluya, ada naik. Roh Kudus turun. Haleluya, ada bangkit. Haleluya, ada hidup. Haleluya, ada naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, ada bangkit. Haleluya, ada hidup. Haleluya, ada naik. Roh Kudus turun. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
silakan duduk. Suka-sukamu Tuhan. Apa yang Amin. Tuhan perbuat untuk setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan sesukanya memakai kita di dalam hal apapun. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan belum pernah ada kasih-Nya yang begitu luar biasa. Yang sanggup menerima kita daripada kasih-Nya Tuhan.
hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan, buka hati kami, buka hati kami, sehingga kami terus mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam nama Yesus. Ambil alih Allah Roh Kudus, ambil alih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom saudara. Berapa banyak pada malam hari ini kita penuh sukacita di tempat ini. Ada amin? Amin. Karena saya percaya kita ada di tempat ini berkat kemurahan dan cita kasih Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya. Kita melihat ayatnya di Amsal 20 ayat 6. Ya, mungkin saudara tadi pagi ada yang mengikuti firman Tuhan ini, tapi saya percaya setiap tempat itu berbeda, walaupun firmannya sama. Yuk kita baca bersama-sama. Saya beri judul kesetiaan umatnya akan membawa berkat dalam hidupnya. Ada amin saudara? Baik, kita baca bersama-sama. Yuk, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang apa saudara? Setia, siapakah menemukannya? Saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, firman katakan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, berarti ini gak sedikit banyak ya saudara. Wow, luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya banyak atau enggak nih? Kalau udah pertanyaan siapakah menemukannya, kira-kira banyak atau tidak orang yang setia? Sedikit. Saudara, untuk jadi orang baik hati itu gampang sekali. Makanya firman Tuhan katakan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya hanya dengan perbuatan, dengar baik-baik, hanya dengan perbuatan saudara dan saya itu dapat dijuluki menjadi orang yang baik hati. Betul apa betul? Dengan perbuatan kita. Ya, jangan terkecoh. Saat saudara melihat orang susah dan saudara menolong orang yang sedang kesusahan, maka orang kesusahan itu pasti ngomong sama saudara, wah Bulani baik hati, Bulani suka menolong saya. Betul apa betul? Pasti saudara. Bukan itu aja, saat orang menyumbang, baik buat pekerjaan Tuhan, baik buat siapapun yang sedang membutuhkan, ya ketika kita menyumbang, memberi, menolong, saudara, pasti orang yang kita sumbang itu berkata apa? Apa? Baik hati. Waduh, Bulani baik hati nih, suka nyumbang. Tapi dengar baik-baik, Tuhan rindu itu hanya julukan buat kita. Jangan terkecoh. Tetapi orang yang julukannya setia itu kata Tuhan apa? Siapakah menemukannya? Berarti susah. Gak gampang orang yang setia, memiliki kesetiaan di dalam iman, di dalam pengiringan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Kesetiaan ini gak mudah. Makanya siapakah menemukannya kata firman Tuhan. Orang-orang yang setia itu sangat susah. Kenapa saudara? Kesetiaan itu perlu proses. Kesetiaan itu perlu waktu. Kesetiaan itu juga perlu ujian. Kesetiaan itu juga perlu pembuktian. Betul apa betul? Harus ada bukti yang nyata. Luar biasa. Kesetiaan itu juga harus ada integritas di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Untuk menjadi hamba yang setia itu tidak mudah. Untuk menjadi orang-orang percaya yang setia itu gak gampang saudara. Susah.
nggak? Gampang. Julukan orang baik itu banyak, kata firman Tuhan. Saya terberkati saudara. Untuk sebuah kesetiaan, baik di dalam kesetiaan melayani Tuhan, baik dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam hal apapun saudara, ketika kita mau setia, kita harus komitmen. Amin. Kalau tidak ada komitmen di dalam diri kita, kita nggak bisa, susah untuk menjadi orang yang setia. Bahkan kita diuji luar biasa. Banyak orang yang tidak tahan uji kesetiaannya. Hati-hati anak-anak Tuhan. Baik pada Tuhan, baik pada gereja, baik pada keluarga, ya. Banyak kesetiaannya itu sudah tidak tahan uji lagi. Ya, ada roh perzinahan, perselingkuhan. Bahkan kalau di gereja kesinggung dikit, pindah gereja. Ya, nggak dihormati di GKK penabur benih, nggak dihormati. Ya udah saya pindah aja. Bagaimana disebut orang yang setia? Wah, saya di penabur benih nggak dikasih pelayanan, saya pindah deh cari gereja yang kasih saya pelayanan. Hati-hati. Tuhan gak suka. Karena kita beribadah, kita ke gereja bukan cari penghormatan dari Tuhan, bukan cari penghormatan dari manusia, tapi dari Tuhan. Maunya dihormati. Ada persaingan di dalam sebuah pelayanan. Saya nggak mau di situ saya keluar aja lah. Karena ada persaingan, dianggap ada persaingan. Hati-hati. Orang yang setia tidak melihat zona yang nyaman dimanapun kau berada. Amin. Orang yang setia bukan setia kepada gereja. Dengar baik-baik. Engkau tidak setia pada gereja, tapi engkau setia kepada Tuhan. Ada amin saudara? Jadi ketika engkau beribadah pun, engkau bukan beribadah buat ibu Lani, enggak. Tapi engkau beribadah karena aku mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada amin? Aku beribadah karena aku mau taat, mau setia sama Tuhan. Ada amin? Aku mau setia sama rumah tanggaku, keluarga, suami, istri itu juga karena aku mencintai Tuhan. Ada amin? Kita harus kerjakan itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam 2 Tawari 16 ini contoh, tapi nggak patut dicontoh ya. Yuk kita baca 2 Tawari 16 ayat yang ke-12. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Ya. Saudara, Raja Asa dia membawa masyarakat itu kepada Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu bergantung sama Tuhan, untuk selalu minta pertolongan sama Tuhan saat dia memimpin. Namun satu hal, apa yang terjadi? Saat raja ini mengalami sakit penyakit, saudara, pada kakinya, kita mau lihat ayatnya 2-3, kita baca yuk supaya kita ngerti. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, apa saudara? Ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Zaman Raja Asa, ya, pertolongan tabib-tabib itu berbicara roh-roh yang lain, ya. Jadi bukan kalau zaman sekarang si dokter, ya, mencari tabib, nyari dokter, ya itu nggak apa-apa. Asal kita anak-anak Tuhan, walaupun kita sakit, misalnya kanker, ya sakit yang apapun penyakitmu, nomor 1, cari pertolongan itu hanya kepada siapa? Tuhan. Ada Tuhan. Di sini kita melihat Raja Asa yang dulunya sungguh-sungguh sama Tuhan, menyembah Tuhan. Saat dia punya masalah, saat dia sakit, dia tidak mencari pertolongan itu kepada Tuhan, cari kepada manusia. Artinya anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan saudara mencari pertolongan kepada manusia.
Pertama, kita harus mencari pertolongan itu hanya kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Raja Asa kesakitannya, dia tidak setia karena penyakit. Dia nggak setia loh mas Tuhan. Padahal dulunya iya setia. Karena sakit penyakit yang semakin parah, dia mulai meninggalkan Tuhan. Kadang dalam kita masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan, kita juga nggak pernah mencari pertolongan Tuhan. Sayang sekali, saudara. Sayang sekali. Raja Asa, awalnya dia cinta Tuhan. Awalnya dia selalu mencari pertolongan pada Tuhan. Awalnya dia selalu intim dekat sama Tuhan, mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu menyembah Tuhan. Tapi karena penyakit yang tak kunjung sembuh yang dia alami, berubah pikiran. Dia bukan cari Tuhan. Dia tidak setia lagi sama Tuhan. Makanya dia cari pertolongan tabib. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan pernah minta pertolongan kepada manusia, apalagi pada dukun, orang-orang pintar ya. Minta kesembuhan. Enggak, saudara. Kita punya Yesus. Kita punya Tuhan, dokter di atas segala dokter. Ada amin, saudara? Amin. Saya mau katakan, tapi jalan dulu adalah orang-orang yang punya roh lain. Hati-hati ya. Benar-benar bening nggak ada ya. Anak-anak Tuhan yang suka pergi ke dukun. Ada nggak yang suka ke dukun? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Puji Tuhan, nabut benih semuanya minta pertolongan sama Tuhan. Amin. Dahsyat. Saudara dengar baik-baik, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara, hidup saya hanya satu. Ketika kita mengiring Tuhan, Tuhan katakan, nak, tetap setia, karena kesetiaan itu penting di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan katakan kesetiaan itu penting? Kalau kita nggak setia, kita tidak akan menjadi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang tertinggal. Hati-hati anak-anak Tuhan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan saudara diberkati sama Tuhan, saudara mari anak-anak Tuhan dalam keadaan duka, dalam keadaan sakit, tetap setia kepada Tuhan. Ada amin? Jangan lemah, jangan goyah, jangan terkecoh oleh siasat-siasat iblis yang selalu melemahkan kita. Gak apa-apa. Dia bilang gak apa-apa. Hidup ini bukan di dunia ini, tapi ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa, ada penghakiman di sana. Hati-hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Tuhan Yesus telah mengajarkan kesetiaan buat saudara dan saya. Lewat apa? Lewat kayu salib. Dia rela mati di kayu salib, berkorban hidupnya, nyawanya, hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Itulah bukti cinta kasih Tuhan. Itulah bukti kesetiaan Tuhan buat saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan kesetiaan itu diukur dengan setengah-setengah. Jangan ya. Kalau lagi baik-baik setia, lagi diberkati setia, lagi dihormati setia. Hati-hati. Jangan cari penghormatan dari manusia, tapi carilah penghormatan dari Tuhan. Tuhan ingatkan malam hari ini, kesetiaan itu tidak diukur dari setengah perjalanan hidup saudara jadi orang percaya. Dulu saya setia sama Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, menyampaikan firman Tuhan. Saya setia sama Tuhan, tapi di tengah-tengah perjalanan saya ninggalin Tuhan. Kecewa, saya nggak ditolong sama Tuhan. Saya nggak, kok saya ikut Tuhan, kok saya nggak diberkati. Hati-hati anak-anak Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Kesetiaan itu jangan setengah perjalanan, tapi setia itu harus bicara sampai akhir hidup saudara. Garis pertandingan hidupmu kepada Tuhan harus terus setia. Amin saudara. Sampai akhir saudara mengakhiri hidup kita, kita tetap setia. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Jangan saudara masa-masa susah, masa-masa sukar, masa-masa kita mengalami sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh seperti si Raja Asa, akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Tuhan gak mau awalnya kita kayaknya setia, cinta Tuhan, menggebu-gebu. Lama-lama setengah perjalanan kita mulai meninggalkan Tuhan, mulai gak mau melayani Tuhan. Bagaimana saudara akan ditolong Tuhan mengalami mujizat dari Tuhan? Hati-hati, kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh setia. Makanya firman Tuhan katakan, apakah saudara mau semakin lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan? Saya gak mau saudara. Saya diingatkan Ayub. Mungkin saudara udah pernah dengar cerita Ayub ya. Kehilangan apa? Hartanya, anaknya. Sakit gak? Sakit. Tubuhnya sakit semua. Tapi Ayub tetap setia sama Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Sampai istrinya ngomong apa sama Ayub? Ayub, Ayub, apakah kamu masih mau setia sama Tuhanmu? Udah Ayub, anak sudah hilang, harta udah habis. Engkau sakit, udah tinggalin, jangan sembah Tuhan. Tapi apa yang Ayub katakan kepada istrinya? Saudara tahu apa yang dikatakan Ayub pada istrinya? Ada yang tahu? Engkau perempuan apa? Ada yang tahu? Engkau berkata seperti perempuan gila, kata Ayub. Coba Ayub ngatain istrinya seperti itu. Kenapa? Karena Ayub melihat istrinya ini mulai goyah. Makanya Ayub berkata, engkau seperti perempuan gila. Masakan engkau mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi yang tidak baik engkau tidak mau terima. Itu perkataan Ayub pada istrinya. Ini sering terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Betul nggak? Kita sering mau menerima yang baik dari Tuhan. Ketika kita menerima hal yang tidak baik, kita mulai bersemut, mulai ngomel sama Tuhan. Mulai kita marah, kecewa sama Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Di dalam kesetiaan Ayub, dengar baik-baik, saat Ayub diizinkan Tuhan mengalami berbagai-bagai macam kesalahan, berbagai-bagai macam sakit penyakit, kehilangan harta, tapi Ayub tetap bertobat, tetap taat. Dia mengakui segala kesalahannya kepada Tuhan. Berarti Ayub punya kerendahan hati. Ada amin? Amin. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Ketika kita mengalami ujian, kesusahan, kita jangan kecewa sama Tuhan. Introspeksi diri kita. Ada apa ya Tuhan? Mungkin ada yang salah yang harus aku perbaiki. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menuduh orang lain, tapi introspeksi diri kita sendiri. Itu yang dilakukan Ayub. Dia tetap minta ampun sama Tuhan. Kita belajar dari Ayub. Dia tetap setia, dia tetap mengiring Tuhan. Alkitab mencatat saudara, saat Ayub setia kepada Tuhan, tidak bergeser sedikit pun, walaupun dia udah kehabisan hartanya, anaknya, sakit penyakit menimpa dirinya, iman, penyertaan Ayub sama Tuhan gak pernah bergeser. Kesetiaan, ketaatan Ayub tidak pernah bergeser di dalam hidupnya. Dia selalu berkata, Tuhan, aku akan tetap mengiring Engkau dan tetap menyembah Engkau. Saudara tahu apa yang dia alami Ayub? Ketika dia setia, dia mengalami 2 kali lipat. Tuhan balikan keadaan Ayub. Amin. Seberapa banyak yang mau setia? Karena orang yang setia itu akan menerima berkat yang dari Tuhan 2 kali lipat. Amin. Kalau engkau mengalami kehilangan seperti Ayub, saya percaya 2 kali lipat Tuhan balikin. Bukan 2 kali lipat lagi, 10 kali lipat Tuhan kembalikan buat saya. Amin. Katakan kiri kananmu, yuk, 10 kali lipat Tuhan balikin. Jangan takut ya. Saya bersyukur saya melihat firman Tuhan ini. Ada 2 yang kita pelajari. 1, Raja Asa. 2, Ayub. Ayub kuat dengan imannya. Dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap setia. Walaupun
dia diizinkan Tuhan mengalami proses dalam hidupnya, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Beda dengan Asa. Dulunya awalnya dia setia sama Tuhan, tapi 39 tahun kemudian dia tidak setia lagi sama Tuhan. Itulah perbedaannya, ya. Mari anak-anak Tuhan, di tempat ini saya percaya, ketika kita setia, kita taat, kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saudara dan saya, kita melayani Tuhan dengan segenap hati, saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan seperti Ayub. Amin. Amin. Katakan bersama saya akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Punya iman. Jangan bertanya, kok saya nggak diberkati Tuhan? Kok saya nggak ditolong sih Tuhan? Mana mujizat? Kok saya tidak mengalami Tuhan? Karena engkau tidak setia sama Tuhan. Amin. Mari anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memulihkan hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini. Yuk, perkatakan sama saya yuk. Terlalu mudah Tuhan memulihkan hidup saya. Amin. Seberapa banyak yang percaya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melihat hatimu. Terlalu mudah, kata Tuhan, aku akan memulihkan engkau. Bahkan Tuhan katakan, saudara, terlalu mudah Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Dokter boleh berkata, engkau tidak bisa sembuh karena kanker sudah stadium 5. Sudah di kemo, sudah habis. Ada benjolan di lehermu, di mana-mana. Dengar baik-baik. Kalau kau tetap setia sama Tuhan, Tuhan katakan, terlalu mudah Tuhan akan menyembuhkan aku dan memulihkan aku. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk, ada yang sakit gak di tempat ini? Sehat sempurna? Beri tepuk tangan yang meriah. Kita diberkati sama Tuhan. Terlalu mudah Tuhan menyembuhkan apapun penyakit di dalam hidupmu. Yang paling penting kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Jangan cari yang lain, anak-anak Tuhan. Terlalu mudah Tuhan memberikan engkau kesehatan yang sempurna. Amin. Amin. Katakan, saya sehat. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Ada amin? Amin. 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 Yang amin berapa orang? Saya percaya yang amin itu mengalami mujizat Tuhan. Keajaiban Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Terlalu mudah, kata Tuhan, aku akan memulihkan rumah tanggamu. Terlalu mudah, kata Tuhan, rumah tanggamu, keluargamu aku akan pulihkan. Kuncinya apa? Minta, cari pertolongan hanya kepada Tuhan. Jangan cari manusia. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan ingatkan buat saudara. Tuhan ingatkan, terlalu mudah Tuhan akan memulihkan ekonomi di dalam hidupmu. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Ekonomi saya akan dipulihkan Tuhan. Ekonomi saya akan dipulihkan. Amin. Amin. Saya mengalami berkat Tuhan. Saya mengalami berkat Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, anak-anak. Saudara, di tengah-tengah saudara dan saya, saat kita mengalami kesusahan, engkau tetap setia, engkau tetap taat, engkau tetap percaya kepada Tuhan, dan engkau tidak meninggalkan sedikit pun pengiringanmu pada Tuhan. Saya percaya engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kunci diberkati Tuhan yang pertama apa? Setia. Kedua, ketiga, takut akan Tuhan. Keempat, kita mau melakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Hari ini keputusan itu ada di tangan saudara. Apakah saudara mau komitmen, mau terus setia pada Tuhan, setia pada keluargamu, setia di dalam pelayananmu? Karena ketaatan itu, kesetiaan akan membawa berkat dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan main-main. Kita punya Tuhan yang hidup. Saya punya Yesus yang luar biasa. Karena kesetiaan itu membuahkan berkat. Amin, saudara. Puji nama Tuhan.
Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Katakan yuk, Tuhan melihat hati saya. Ada amin. Sore hari ini kita mau berjuang anak-anak Tuhan di Penabur Benih. Karena saya rindu jemaat umat Tuhan di Penabur Benih, bahkan yang mengikuti oleh streaming, kita akan menjadi orang-orang yang terangkat. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita terus sama-sama berjuang dalam iman, di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Gak usah takut. Kesusahan, masalah, persoalan bergumulan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayanan, dalam gerejamu, gak usah takut. Karena kita punya Tuhan yang setia dalam hidup kita. Kita punya Yesus. Saat kita minta pertolongan kepada Tuhan, Allah yang setia itu selalu hadir untuk mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ada beberapa hal saat saudara setia, percaya ya, di ujung kesetiaanmu, di ujung itu di akhir ya, ketika saudara mungkin menutup mata ya, mungkin ketika di ujung engkau menghadapi masalah yang kayaknya Tuhan di titik paling rendah, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi, tapi engkau tetap setia pada Tuhan dengan pergumulan yang begitu berat, tapi engkau tetap setia dan mencari pertolongan hanya kepada Tuhan, selalu setia melayani Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan. Di ujung kesetiaanmu dengan baik-baik, yang pertama tadi, Tuhan akan memberkati. Yang kedua, Tuhan akan membalikan keadaanmu. Amin. Seperti siapa? Ayub. 2 kali lipat Tuhan balikan. Ketika engkau setia, ada upah yang Tuhan berikan buat hidupmu, anak-anak Tuhan. Dan ada mahkota yang Tuhan berikan buat saudara-saudara yang ada di tempat ini, yang malam hari ini mau komitmen. Ada amin saudara? Seberapa banyak yang mau menerima mahkota yang dari Tuhan? Angkat tangannya. Luar biasa. Ada Tuhan yang sanggup membuka jalan dalam hidupmu. Makanya jangan kecil hati ya. Jangan sedih. Ada Tuhan yang sanggup membukakan jalan dalam setiap pergumulan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam gereja-gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu berharap, bergantung, berserah, menyerahkan hidup kita, pergumulan kita itu hanya pada Tuhan. Seberapa banyak Tuhan akan membalikan keadaanmu. Ekonomimu, Tuhan akan balikan keadaanmu. Ada amin? Amin. Pergumulan dalam hidupmu, Tuhan akan balikan keadaanmu. Amin. Itulah janji Tuhan. Tuhan sanggup saudara membuka mujizat malam hari ini agar engkau dapat melewati setiap pergumulan dalam hidupmu. Amin. Amin. Mujizat itu bukan ketika kita sakit mengalami kesembuhan, itu betul mujizat. Tapi saat engkau bisa melewati pergumulan dalam hidupmu, melewati masalah dalam hidupmu, itu juga mujizat. Anak-anak Tuhan, kita mendapatkan mujizat, dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Seberat apapun masalah-persoalan kita bisa melewatinya dan kita akan menjadi pemenangnya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Seringkali yang tidak kita alami, mujizat kita nggak pernah alami. Seberapa banyak di sini yang sudah mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangannya. 1, 2, wah hampir semua ya mengalami mujizat Tuhan. Seberapa banyak yang belum mengalami mujizat Tuhan, tapi sudah berdoa tapi belum mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangannya juga. Ada nggak? Enggak ya? Kita semua mengalami mujizat Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau saudara dengar baik-baik, engkau mau mengalami selalu mujizat, keajaiban yang dari Tuhan, pertolongan dan pintu-pintu dibukakan dalam hidupmu, dan Tuhan akan membalikan keadaanmu, baik ekonomimu, baik pelayananmu, keluarga dan rumah tanggamu. Kuncinya hanya satu. Yang pertama tadi setia, kedua taat, yang ketiga memiliki iman di dalam Yesus, yang keempat takut akan Tuhan. Kita komitmen, kita mau lebih lagi. Kalau saat ini saudara sudah setia, lebih lagi setianya. Amin. Kalau saat ini saudara sudah taat pada Tuhan, lebih lagi taat sama Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kita mau katakan, kalau kita mau komitmen kesetiaan kita, itu akan kita buktikan di dalam hidup kita.
dalam perkataan, dalam perbuatan. Namanya itu integritas. Semuanya kita lakukan, kita kerjakan. Saudara, puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang mau lebih lagi setia pada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Yuk bersama saya, yuk kita komitmen. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Ada yang lain. Hanya satu, Tuhan Yesus penolongku. Hanya satu, Tuhanlah pemberi berkat dalam hidupku. Makanya jangan pernah mengandalkan manusia. Sakit hati. Kata Pak Pendi, sakit hati. Mari saudara, ambil keputusan yuk malam hari ini. Ini firman Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini saya mau mengajar kepada saudara. Saat saudara bangun, doa. Setiap doa saudara minta, Tuhan, taruh roh takut akan Tuhan di dalam hidupku. Saudara berdoa pagi-pagi, jangan minta Tuhan berkati aku ya, usahaku, bisnisku, wah melimpah diberkati Tuhan. Tunggu dulu, itu pasti Tuhan berkati kalau kita punya kesetiaan. Jadi saya mau ajarin, saat bangun tadi ambil keputusan doa, Tuhan, aku minta biarlah aku tetap setia pada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap melayani dan mencintai Engkau. Amin. Karena Tuhan melihat apa? Hati. Kita datang sama Tuhan bukan minta-minta, tapi kita mau diubahkan hidup kita. Ada amin? Kita harus meninggalkan kepentingan diri kita sendiri. Jadi doanya jangan untuk diri. Mulai belajar saat berdoa, kita jangan pakai buat kekuatan sendiri, buat kepentingan diri sendiri. Kita mulai, kita berdoa buat apa? Membangun roh kita. Tuntun aku Roh Kudus. Berdoa setiap pagi minta Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengajarkan, menuntun, membimbing, mengarahkan setiap hidup saudara dan saya. Dengan apa? Dengan kita selalu berdoa. Ya, pagi-pagi berdoa bukan minta apa? Tapi minta Roh Kudus. Ajar aku untuk aku selalu taat, setia, dan takut akan Engkau. Siap ya saudara? Siap betul? Kita mau melangkah 2024. Anak-anak Tuhan di tempat ini kalau mau mengalami berkat Tuhan, mari kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita minta pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Kita mau mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Bukan karena kuat, hebat, dan gagahmu, tapi semua berkat kemurahan Tuhan. Ada amin saudara? Mari, kiri kananmu katakan, mulai mengandalkan Tuhan, mulai setia sama Tuhan. Buktikan di dalam hidup saudara saya. Orang yang baik hati, firman Tuhan katakan banyak. Tapi siapakah orang yang setia? Yuk tanya yuk, siapakah orang yang setia? Saudara jawab, saya. Firman Tuhan katakan orang yang baik hati itu banyak. Tapi pertanyaannya, siapakah orang yang setia? Katakan yuk, 2, 3. Saya. Amin. Amin. Janji loh, Tuhan lihat hatimu. Awas gak setia sama istrimu, sama suamimu. Tuhan tahu gak? Tahu. Hati-hati. Bagaimana engkau mengalami berkat dari Tuhan kalau engkau gak pernah setia dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pengiringanmu pada Tuhan? Engkau tidak akan mengalami berkat dan janji Tuhan. Hati-hati. Tapi malam hari ini, ketika engkau setia mengiring Tuhan, Tuhan melihat gak? Melihat. Karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Amin. Tuhan sanggup membawa engkau dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan Tuhan sanggup juga memberikan engkau kemenangan. Jangan takut diremehkan, dihina, dijelek-jelek. Jangan takut, tetap setia. Saya bersyukur jemaat penabur benih setia-setia semuanya di tempat ini. Ada amin? Amin. Semuanya bukan setia kepada Ibu Lani, tapi setia kepada Tuhan. Apapun
ada pergumulan, ada persoalan di dalam gereja dan pelayanan, kalau setianya sama Tuhan, itu tidak akan menggoyahkan pengiringan kita, iman kita. Tetap setia melayani Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, ada berkat Tuhan ya, di dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan. Amin. Saudara mau menerima berkat dari Tuhan? Baik, kita mau tundukkan kepala kita. Terima pengurapan yang dari Tuhan malam hari ini. Mari kita mau tetap setia. Mari kita mau introspeksi diri kita. Kadang kita tidak tahan uji. Saat kita diproses oleh waktu, oleh masalah, pergumulan, persoalan, baik di dalam pelayanan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja. Kadang kita tidak setia. Tapi Tuhan katakan jangan takut, nah. Aku Allah yang setia. Aku Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Aku Allah yang hidup, yang tahu apa yang menjadi isi hatimu. Tidak ada yang sukar buat aku untuk menolongmu. Aku akan membukakan pintu-pintu yang baru. Aku akan membukakan jalan yang baru bagi engkau. Aku akan membalikkan keadaanmu menjadi lebih baik. Karena engkau setia kepadaku, kata Tuhan. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, setiap pribadi boleh berdoa. Boleh berdoa pada Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kesetiaan lewat kayu salib. Mari kita ikuti apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang Roh Kudus sudah ajarkan buat hidup saudara dan saya. Untuk kita takut Tuhan, untuk kita taat, untuk kita setia. Mari malam hari ini saudara, apapun persoalan pergumulan dalam hidupmu, tetaplah memandang Tuhan. Cari Tuhan, minta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam hidupmu. Mari saudara, kita meminta ampun pada Tuhan. Kalau selama ini kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan manusia, minta pertolongan hanya kepada manusia. Tapi hari ini, saudara katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Aku minta perkenananmu Tuhan. Layakan aku untuk sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus ada kuasa darah Tuhan yang tercurah di kayu salib mengalir di dalam hidupku, memateraikan hidupku, keluargaku, anak-anakku, menantu cucuku, suami istriku. Aku percaya kuasa-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, mengampuni segala dosa kesalahan kami, dan kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Mari saya mengundang para imam musik, para imam untuk maju ke depan. WL Singer, kita mau mengangkat pujian karya terbesar. Saya mengundang Pak Kiki dan Ibu Felis untuk maju ke depan. Kita sama-sama, kita mau bersyukur malam hari ini kalau Tuhan telah mengajarkan bagi setiap kita untuk tetap setia pada Tuhan, membangun kesetiaan, bukan setengah jalan pada Tuhan, tapi sampai akhir hidupmu engkau tetap setia mengiring Yesus, ikut Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan taat akan kebenaran firman-Nya yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup. Mari anak-anak Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita sama-sama mau angkat pujian karya terbesar di dalam hidup. Dalam hidupku, katakan pengorbananmu, yang selamatkanku di dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus, saat sore hari ini, malam hari ini, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, Bapa sucikan, kuduskan air, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Dan aku percaya kuasa darah-Mu mengalir, mengampuni segala dosa kesalahan kami, memberi kelepasan, kemerdekaan, memberi kami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa menyatakan malam hari ini, Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami umat-Mu di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, ajarkan kami untuk selalu setia taat padamu. Aku percaya di dalam nama Yesus, saat kami Tuhan mengalami janji Tuhan dalam hidup kami, maupun kita mengalami pertolongan Tuhan, setia kepadamu Tuhan. Ini komitmen kami, ini janji kami, karena kami mau menghargai karya terbesar dalam hidup kami, yaitu pengorbanan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur. Terima kasih kami ya Tuhan. Inna mahata karama asyekedewa, kita rahama asyekedewa. Biarlah Tuhan malam hari ini Huri biasa Tuhan sudah mengubahkan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia rahama hidup. Ini nama Huri biasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengharapkan Huri biasa. Engkau Raja dan Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus, saudara boleh ambil dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap pribadi berdoa, berdoa, berdoa. Yesus Engkau bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ura bahaya nama karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Oria Senan, angkat tubuh Kristus. Boleh bikin nama aja. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan terima kasihmu pada Tuhan. Ori merah bayar yang maha sana. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan malam ini. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami boleh sahibahkan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau yang memberkati kami. Aku percaya lewat perjamuan kudus-Mu, Tuhan, kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan.
tubuh Kristus lebih dari atas kepala. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, kata Tuhan Yesus. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang engkau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Inara bahagia. Mari angkat darah Tuhan Yesus lebih dari atas kepalamu. Berapa asyiknya naik. Dengan darah Tuhan Yesus, engkau yang sakit jadi sembuh sekarang. Engkau yang berdosa, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan. Ada kelepasan, ada kemerdekaan di dalam hidupmu. Sebab oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, engkau mengalami kemenangan. Mari dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Inilah darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, yang akan memateraikan hidupmu, yang menyembuhkan hidupmu. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, aku bersyukur Bapa. Katakan, aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku katakan terima kasih Tuhan Yesus buat karya keselamatan Tuhan yang aku terima. Buat kalian keselamatan,
membutuhkan Tuhan Yesus. Di awal bulan Februari, kita menyadari kita terbatas. Oleh sebab itu kita minta pengurapan dari Tuhan. Dengan urapan, saudara menjadi orang yang kuat di zaman ini. Menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, Bapa di dalam aku percaya Tuhan mengubahkan minyak ini, minyak dari surga turun mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Ori biasa hari ini kami mengadakan yang berubah, urapi umat Tuhan di tempat ini. Urapan ilahi turun di dalam nama Yesus. Ori biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya tangan Tuhan yang mengurapi anak-anak Tuhan. Penuhi ya Allah di dalam nama Yesus. Penuhi aku sekarang, penuhi lagi. Mari kita saudara penuhi. Saudara Yesus. Hanya Engkau yang di dalam nama Tuhan Tuhan mengurapimu. Terima pengurapan Tuhan malam hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Angkat pujian ini dari hati. Roh suci, kita memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup. Mari saudara berdoa. Saudara berdoa, buka hatimu. Percaya mujizat itu masih ada. Katakan penuhi aku Tuhan.
Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa untuk persembahan ya. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, perjamuan kudus serta pengurapan, dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Amin. Monggo Mas. Derek Kristi. Persembahan 2 kali ya untuk gereja dan diakonia. Jadi mau dipersilakan dulu.
membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman? Seperti biasa kegiatan di setiap malam ada doa. Hari Selasa ada doa puasa, siang hari pukul 1 dan doakan terus. GKKI Penabur Benih khususnya hamba Tuhan Ibu Gembala Ibu Lani Mulyani mendapatkan undangan ya dari BNN untuk melayani di sana, dan doakan ya supaya menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan masuk dalam doa syafaat nanti dengan kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Hendra Budiman untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami hari lepas hari, bahkan sampai detik ini Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu masih berlaku dalam hidup kami. Biar kami boleh belajar setia dan taat. Apapun yang kami alami dalam hidup kami mau pegang nama Yesus, nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi pertolongan. Sebab dari nama-Mu lah ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan yang ajaib. Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap orang-orang yang taat dan mau menyerahkan semua persoalan hidupnya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bagi bangsa ini Tuhan. 2 minggu lagi kami akan mengalami pesta demokrasi Tuhan. Biarlah kami semua sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk memilih, biarlah kami dapat laksanakan setiap apa yang kami boleh pilih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap hati nurani kami Tuhan. Untuk memilih seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini untuk 5 tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami pilih, apa yang kami tunjukkan Tuhan, apa yang kami coblos Tuhan, itu yang boleh menjadi kehendak-Mu juga Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan seorang pemimpin yang baik, rendah hati, yang takut akan Tuhan, dan melindungi setiap suku bangsa di negeri ini tanpa terkecuali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi bagi bangsa ini. Tuhan akan tolong Bapa, apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami terus mendoakan biar apapun yang terjadi, gempa bumi, longsor, angin topan, gelombang pasang, tanah bergerak, apapun yang terjadi Tuhan, biarlah ini jadi satu teguran, satu peringatan bagi bangsa ini, supaya bangsa ini boleh bertobat, mencari Engkau Tuhan, dan percaya Tuhan dengan iman, dan boleh mengaku dengan setiap mulut dan setiap lidah boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati terus bangsa ini, memulihkan, mengurapi Tuhan, sehingga terjadi sesuatu yang dahsyat bagi bangsa ini. Kegerakan Roh Allah terjadi dengan luar biasa. Ekonomi Indonesia terberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk penabur benih. Tuhan juga akan berkati hamba-Mu, Bulani Pak Yusuf, keluarganya, pelayanannya, apapun yang dikerjakannya Tuhan, buat berhasil. Dan Tuhan beri hikmat senantiasa, supaya setiap firman yang diberitakan adalah betul-betul adalah perkataan Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menasihatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup kami, buat kami terus alami Tuhan, dan kami boleh senantiasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup ini, dan kami boleh lakukan di dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi. Berdoa juga untuk rencana untuk KKR di BNN, Tuhan juga akan tolong semuanya tuh, kemuliaan nama Tuhan. Persiapkan hamba-Mu untuk pelayanan-Mu Tuhan, pakai dengan kuat kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan, supaya setiap mereka yang mendengar ataupun mereka yang boleh mengalami pertolongan Tuhan, boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati apapun yang terjadi. Tuhan yang akan sediakan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa berkat kepada hamba-Nya. Mari saudara senang untuk bangkit berdiri.
Kita mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga, naikkan syukur kita pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Malam hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Bela pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami, dan kami percaya kuasa-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang dari Allah Bapa Surgawi. Mari saudara, pulanglah. Terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu. Diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan, karena Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, memberkatimu. Bahkan kami percaya Tuhan mengutus tentara-tentara malaikat-Mu Tuhan untuk berkemah di rumah-rumah anakmu, di dalam kehidupan anakmu, di tengah keluarga anak-anakmu, bisnis, usaha, pekerjaan. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya tiang awan, tiang api selalu menyertai kehidupan anak-anakmu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kami bersyukur Bapa, kami sudah menerima berkat-berkat yang dari Bapa Surgawi. Kami sudah menerima urapan dari Bapa Surgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Mari sama-sama kita mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kita yakin kalau Tuhan sudah memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Tuhan memberkati kami semua di tempat ini berlimpah-limpah. Kami menerima ya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami. Daerah-daerah yang kami rencanakan dalam hidup kami. Karena kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Terima kasih buat tangan-Mu yang selalu menyertai kami umat-Mu Tuhan. Melindungi, memagari, membentengi. Bahkan Tuhan aku berkata, mara bahaya, sakit penyakit, roh maut, malapetaka tidak dapat menimpa, tidak dapat mendekat dalam setiap hidup kami anak-anak. Aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga ketakutan tidak dapat menimpa anak-anak punya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang ada dalam hati, sehingga kecemasan tidak menimpa aku. Karena Yesuslah penolongku. Kau akan buka jalan, buka pintu, membuka mujizat dalam hidup aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu.